Oke teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Joe Update sekarang berada di salah satu objek wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama wisatawan asingnya, karena objek wisata yang akan kita kunjungi ini adalah salah satu situs candi peninggalan pada zaman raja-raja di Bali, dan sudah diperkirakan ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu loh teman-teman. Kita akan lihat karena objek wisata ini memiliki tempat yang cukup luas dan sangat disucikan oleh umat Hindu. Dan di dalam gua terdapat sebuah arca-arca dan juga tempat pertapaan teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana situasi terkini objek wisata Gua Gajah. Ini adalah signboard di Gua Gajah, yaitu Welcome to Gua Gajah, Gianyar, Bali. Jadi lokasi dari gua ini sebenarnya dekat sekali dengan objek wisata Ubud. Kita lihat di sini teman-teman. Pedagang-pedagang, penduduk-penduduk lokal sudah mulai meramaikan di objek wisata ini karena objek wisata Gua Gajah ini termasuk salah satu destinasi atau objek wisata yang wajib dikunjungi kalau teman-teman datang ke Ubud. Berjarak hanya 5 km, sekitar 10 sampai 15 menitan dari kotanya Ubud teman-teman. Jadi di sini juga tadi kita melewati bebek tepi sawah, dan juga objek wisata ini dekat juga dengan Pura Tirta Empol dan Gunung Kawi. Kita sudah berkunjung juga ke Pura Tirta Empol, yaitu tempat penyucian diri dan juga tempat bersejarah di sana, dan juga Pura Gunung Kawi. Sekarang kita akan lihat berapa sih tiket masuk menuju ke objek wisata Gua Gajah ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut terus jalan. Tadi untuk tiket masuknya untuk wisatawan asing adalah Rp50.000 dan untuk wisatawan domestik adalah Rp30.000. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ketika kita berkunjung ke objek wisata ini. Tadi kita sudah melihat bahwa ada ketentuan-ketentuan di mana setiap wisatawan yang masuk ke objek wisata yang disucikan oleh umat Hindu yang ada di Bali ini, teman-teman tidak bisa menggunakan pakaian-pakaian yang minim. Di sini sudah disediakan kamen atau sarung bagi wisatawan yang masuk ke sini, dan juga tadi kita sudah melihat tidak bisa membawa drone teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berliburan ke Bali membawa drone, jadi tidak bisa masuk ke objek wisata ini, jadi tidak bisa kita menaikkannya. Dan bagi wanita yang lagi haid atau datang bulan juga tidak diperkenankan untuk masuk ke area candi atau ke objek wisatanya ke bawah sini. Nah, barusan kita melihat di sanalah tempat pengambilan sarung teman-teman. Jadi tiket yang kita sudah beli kita store di sana, nanti kita akan tukarkan dengan sarung ataupun kain yang akan dikasih oleh petugas. Sekarang kita lanjut terus jalan. Dari tempat pengambilan sarung kita turun ke bawah teman-teman. Jadi beberapa anak tangga kita akan langsung tiba langsung di areal pintu masuk Gua Gajahnya. Nah, inilah tempatnya teman-teman. Di bawah sana nanti kita akan turun ke bawah. Di sana juga ada tempat pengelukatan atau tempat penyucian diri. Ada 6 patung berisi pancoran. Jadi teman-teman juga bisa melukat ataupun menyucikan diri di sana, sama dengan objek wisata di Tirta Empul. Teman-teman bisa lihat di tempat ini dikelilingi pepohonan hijau yang sangat rindang, sangat sejuk sekali di sini. Jadi kita juga melihat suasana yang sangat asri, dan kita lihat kebersihan juga sangat dijaga dengan baik sekali di sini. Jadi kita akan menuruni anak tangga ini sambil jalan teman-teman. Jadi sebutan Gua Gajah pada pura ini memiliki asal-usul yang awalnya berasal dari kata lua gajah loh teman-teman. Jadi ini menurut beberapa buku, dan juga kita sebelum kesini Joadi coba membaca sedikit bagaimana sih sejarah dari Gua Gajah yang disucikan oleh umat Hindu di Bali ini.
Jadi kata Lua Gajah ini terdapat dalam sebuah kitab yang bernama Negara Kertagama yang dicetuskan oleh Empu Peranca saat atau pada tahun 1365 Masehi, teman-teman. Jadi kalau kita artikan atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lua itu memiliki makna sebagai sungai, sedangkan gajah bermakna tempat untuk memuja bagi umat Buddha. Di depan kita bisa melihat, teman-teman, ini adalah situs-situs peninggalan sejarah dulu. Jadi tertata rapi di sini. Jadi teman-teman bisa bertanya ataupun ada lokal atau guide-guide lokal di sini yang akan menceritakan secara detail bagaimana sejarah ataupun arca-arca yang nanti kita akan lihat. Dan kita lanjut lagi cerita, teman-teman. Arti kata Lua Gajah ini sebenarnya kalau digabungkan itu adalah tempat pertapaan bagi biksu yang beragama Buddha. Di bawah sini kita lihat ini adalah 6 buah pancoran, di mana kita bisa melihat ada 6 patung di sini, teman-teman. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ini biasanya umat Hindu yang datang ke sini mereka melakukan penyucian diri atau melukat di sini. Jadi ada pemandunya dan ada pemangku juga yang ikut membantu bagi teman-teman yang ingin menyucikan diri di sini. Ini adalah tempat penyucian diri. Kita bisa melihat ada guide lokal atau orang lokal yang menceritakan bagaimana sejarah dari objek wisata peninggalan sejarah Gua Gajah ini. Kita lihat di bawah, teman-teman, ini areal yang sangat disakralkan sekali, dan wisatawan yang sudah memakai sarung ataupun sudah memakai kamen, mereka bisa turun ke bawah dan mengambil gambar. Kita bisa melihat, teman-teman, ukiran-ukiran dan juga tempat ini sangat unik sekali. Pura Gua Gajah menjadi salah satu pura yang didesain dengan model yang bisa dibilang adalah sangat fenomenal di Bali ini, apalagi didukung dengan nilai sejarah yang sangat banyak sekali, serta kita bisa melihat, teman-teman, arsitekturnya terbilang sangat unik sekali. Kita lihat di depan sangat banyak sekali wisatawan, terutama wisatawan asing yang mengabadikan momen di depan pintu masuk Gua Gajah ini. Jadi tepat berada di bawah tebing sebuah gua. Nanti di dalam akan ada beberapa peninggalan bersejarah. Ada Trilingga, sebuah patung Ganesha yang sangat besar juga. Nanti kita akan lihat ke dalamnya, teman-teman. Di wilayah ini tidak hanya sebuah gua yang ada di depan kita ini, sebuah gua ikonik dan pintu masuk yang menjadi tempat berselfie ataupun mengabadikan momen. Di sini di sekitaran wilayah ini terdapat beragam tempat yang dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang datang, terutama terkait dengan sejarahnya. Terdapat kolam teratai juga dan terdapat beberapa pura-pura yang diempon oleh penduduk lokal di sini. Nanti kita akan lihat, teman-teman, kita akan coba mengelilingi area ini. Dan tentunya sebentar lagi Joadit akan masuk ke dalam gua. Apa saja sih yang ada di sana nanti. Jadi teman-teman terus ikuti video Joadit sambil kita melihat, menyaksikan bagaimana wisatawan sangat antusias melakukan swafoto di depan gerbang Pura Gua Gajah ini. Jadi beginilah aksi-aksi mereka. Joadit berharap turis-turis muda, termasuk ke turis-turis domestik yang masih muda, mereka tidak hanya melihat keindahan pantai, keindahan gunung, danau, dan juga kafe-kafe serta bar-bar yang ada di Bali. Semoga mereka juga mencintai sejarah dan budaya Bali, serta mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Gua Gajah ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Di sini pintu masuknya hanya bisa dilalui oleh satu orang. Di sini kita lihat, teman-teman, sangat sejuk sekali di dalam sini. Jadi inilah Gua Gajah. Kita sudah berada di dalam, teman-teman. Beberapa tempat di sini sudah dihiasi oleh canang. Bisa teman-teman lihat di sini. Gua ini dipahat pada batu yang sangat padas sekali. Kita di sebelah kiri kita ini adalah patung Ganesha, teman-teman. Jadi ada turis atau penjaga gua juga ikut menjelaskan kepada wisatawan. Masuk ke mulut gua ini sebenarnya bentuknya letter T, teman-teman. Jadi sebelah kirinya itu adalah patung Ganesha
Dan ini adalah sebuah peninggalan atau situs yang disucikan. Dan di sini adalah sebuah lingga, teman-teman. Jadi ada 3 lingga, disebut Trilingga. Di sini juga umat Hindu melakukan persembahyangan biasanya. Jadi di sini adalah perpaduan antara ajaran Buddha dan Hindu dulunya. Jadi di dalam gua terdapat 3 tempat di mana tempat untuk melakukan persembahyangan. Tentunya ada lubang-lubang juga di areal ini. Di sini kita sudah melihat ada lampu yang sudah disediakan sehingga tidak gelap seperti dulu, teman-teman. Sekarang kita keluar dulu. Kita sudah melihat isi dalam dari Gua Gajah ini. Semoga teman-teman yang belum pernah berkunjung ke situs bersejarah Gua Gajah ini bisa ikut virtual tour bersama Joe Update. Di luar kita lihat wisatawan masih terkagum-kagum melihat pahatan-pahatan dan karya seni yang digambarkan di sini. Kita bisa lihat, teman-teman, di depan sini terdapat banyak sekali ukiran-ukiran yang benar-benar sulit dikatakan dengan kata-kata. Di mulut gua atau tempat yang kita masuki tadi terdapat pahatan-pahatan muka raksasa, teman-teman. Jadi kita bisa melihat muka raksasa yang cukup menyeramkan dengan mata bulat besar melirik ke arah kanan. Dan di kiri dan kanan ini adalah rambut-rambutnya, teman-teman. Kalau kita bisa mendeskripsikan dari ukiran-ukiran ini, jadi ada deretan alis yang tampak besar, hidungnya sangat besar juga, bibir atas dengan sederetan gigi tepat mempunyai di atas lubang gua. Kita bisa lihat gigi-gigi tempat kita masuk, yaitu tepat berada di depannya atau di atasnya lubang gua. Pada dinding-dinding timur gua terdapat 2 baris tulisan berbunyi Kumon dan baris bawah berbunyi Sahi Sawangsa, teman-teman. Jadi seperti itulah, teman-teman, sedikit gambaran tentang muka dari atau pintu masuk menuju ke Gua Gajah. Dan di sebelah kanannya ini adalah pura suci yang disucikan oleh umat Hindu. Dan di sini biasanya umat Hindu melakukan persembahyangan dan kita bisa masuk ke dalam juga. Kita bisa jalan-jalan ke dalam sini, teman-teman. Asalkan seperti aturan yang tadi kita sudah lihat, menggunakan sarung dan juga kamen yang sudah disediakan. Seperti wisatawan ini. Nah, kita coba masuk di sini. Di sini ada areal pura yang dikelilingi oleh kolam teratai. Dan nanti di belakang sana ada kolam teratai juga. Biasanya di sebelah kiri kita ini kalau kita masuk di sana ada area untuk kepaun, teman-teman, yaitu dapur umum untuk umat Hindu yang menjadi pengempon di pura ini. Nah, inilah, teman-teman, kita akan coba masuk. Beberapa ibu-ibu yang sedang membuat olahan jajan untuk persembahan di pura ini. Tampaknya sebentar lagi akan ada upacara di sini. Jadi ini ibu-ibu melakukan ngayah ataupun mereka kumpul di sini. Mereka membuat jajan-jajanan yang akan dipersembahkan kepada para dewa-dewi yang beristana di pura Gua Lawah ini. Jadi inilah kesibukan umat Hindu, terutama para ibu-ibu. Mereka berkumpul di sini. Dan tidak lupa juga para wisatawan mengabadikan momen. Mereka turut merasakan dan juga ingin merasakan bagaimana sih menjadi orang Bali yang memiliki keunikan tersendiri. Kita sekarang akan lanjut terus jalan, teman-teman. Area ini masih cukup luas sekali. Jadi kalau kita berkunjung tidak hanya di depan mulut gua ataupun di pancoran tempat melukat tadi, teman-teman datanglah ke belakang sini. Teman-teman akan melihat beberapa kompleks-kompleks pura yang disucikan. Dan di sini kita bisa melihat para pengempon pura ataupun penduduk lokal di sini sangat menjaga kebersihan. Kita lihat ada tempat-tempat sampah yang sudah disediakan juga di sini. Ada wisatawan juga sampai ke sini ternyata. Ini adalah sebuah toilet khusus buat sulinggih, yaitu para pemangku. Dan di sana ada toilet umum dan nanti di atas juga ada toilet yang sangat bersih juga. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Ini adalah taman. Kita lihat ini adalah sebuah kolam yang ada bunga-bunga gangganya. Jadi di sini wisatawan juga mengabadikan momen di sini. Mungkin bagi teman-teman yang suka melihat beberapa foto-foto tentang Gua Gajah di
Instagram, Facebook, di YouTube juga mungkin teman-teman melihat taman ini. Jadi taman ini biasanya kalau musimnya berbunga si bunga-bunga teratai ini, jadi biasanya sangat cantik sekali di sini dan sangat instagramable banget. Dan area ini juga banyak area joggingnya teman-teman, dan beberapa pura-pura dan juga tempat-tempat pemujaan umat Buddha juga banyak sekali di sini. Mungkin kalau ke atas sana teman-teman akan menemukan beberapa arca-arca lagi. Dan ini adalah hutan teman-teman. Dan di depan kita lihat ada beberapa penduduk lokal yang menyediakan atau menjual pernak-pernik oleh-oleh Bali. Nah, ini sebuah ukiran-ukiran di sini teman-teman. Kita akan coba masuk, kita akan coba turun teman-teman. Di atas sana ada beberapa arca ataupun ada stupa-stupa Buddha. Kalau ke bawah ini kita akan menuju ke sungai. Di sungai juga terdapat sebuah peninggalan bersejarah. Nanti kita akan lihat teman-teman. Di sini kita lihat rumah-rumah penduduk ataupun toko-toko yang sudah buka di sini. Jadi teman-teman yang ingin memburu oleh-oleh juga bisa di sini. Tekniknya adalah teman-teman harus memiliki skill menawar yang cukup bagus, karena harga-harga semuanya kita bisa tawar di sini. Kita akan coba turun ke bawah. Di sini kita melihat wisatawan. Ternyata mereka sangat senang juga berada di sini karena tempatnya yang sangat rindang ini. Jadi sangat sejuk sekali, apalagi ada aliran sungai di bawah dan juga pohon-pohon yang sangat rindang. Ternyata jalannya asik sekali loh di sini teman-teman. Kita di samping melihat tadi situs-situs bersejarah, arca-arca bersejarah, kita juga melakukan hiking atau sedikit jogging di sini. Ada wisatawan juga, dan di sebelah kiri kita ini kita lihat ada beberapa tempat di mana sudah dilumuti oleh lumut-lumut hijau yang tentunya atau yang artinya di sini sangat sejuk sekali. Ada kompleks pura juga di sini teman-teman. Joe Update sangat yakin sekali bagi teman-teman yang suka fotografi ataupun suka mengabadikan momen dengan kamera-kamera yang profesional. Ini adalah tempat pilihan juga. Dan bagi teman-teman yang suka dengan dokumentasi bersejarah, teman-teman Joe Update harapkan untuk datang ke sini, karena di sini tadi kita sudah melihat beberapa arca-arca dan peninggalan bersejarah yang patut diabadikan. Kita akan terus lanjut jalan. Kita akan terus menuruni area ini. Ini sebenarnya kita sudah ada di area sungainya teman-teman. Ada sebuah jembatan di sini dengan lumut-lumut hijau yang artinya di sini sangat sejuk sekali. Di sebelah kanan ada tempat pengelukatan juga. Ini areal yang sangat disucikan. Kalau malam di sini tidak ada lampu, jadi teman-teman kalau datang ke sini diharapkan sampai pukul 5:30 sore, karena setelah jam 6 di sini akan gelap sekali. Ada pohon besar dengan akar-akar yang cukup unik juga di sini. Ada arca juga di sini. Kita lihat dihiasi dengan canang-canang dan bunga-bunga di sini. Dan di sana juga ada kolam teratai juga teman-teman. Jadi Gua Gajah ini benar-benar menjadi tempat di mana pertemuan antara umat Buddha dan umat Hindu yang sangat rukun dan dijaga sampai sekarang ini. Nah, inilah situasi di areal ini. Kita bisa melihat dari atas beberapa wisatawan turun ke bawah sini. Lihatlah, mereka semua menggunakan kamen ataupun sarung teman-teman. Ada guide lokal juga yang ikut membantu menjelaskan. Hampir bisa dibilang objek wisata Gua Gajah ini didominasi oleh wisatawan-wisatawan asing. Kita terus naik ke atas teman-teman. Semakin sore semakin ramai di sini. Ini Joe Update tadi lupa bilang, ini adalah pukul 3 sore. Jadi bagi teman-teman yang pengen berkunjung ke objek wisata Gua Gajah ini, Joe Update harapkan datang di jam-jam 2 sampai jam 5 sore. Kita lihat ada wisatawan yang membawa anaknya di sini. Dan di sini di sebelah kanan kita lihat ada pohon yang disarungi dengan sarung hitam putih teman-teman.
Nah, kalau kita ke kiri ini ada Buddha Temple atau Candi Buddha di sebelah kiri kita ini. Mungkin di next vlog kita akan coba ke sebelah kiri teman-teman. Di sini ada penduduk lokal juga yang sedang menjajakan dagangan. Lagi malu-malu mbaknya. Padahal dia akan masuk di YouTube-nya Joe Update loh. Dan kita sekarang sudah tiba di tempat permandian yang tadi kita lihat pertama kali teman-teman, di sebelah kanan kita ini. Masih ada wisatawan juga di areal ini. Tadi kita turun dari atas sana. Dan ini adalah guanya, dan di bawah ini adalah tempat permandian yang barusan kita lewati. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini juga selain terdapat banyak sekali temuko oleh-oleh, di sini juga terdapat restoran teman-teman. Jadi ada beberapa restoran tadi kita lihat, dan nanti kita akan coba melihat salah satu restoran di sini. Jadi di atas sana teman-teman, kita akan coba melihat salah satu restoran yang biasanya wisatawan setelah puas melakukan perjalanan tur di Gua Gajah ini, mereka menyempatkan diri untuk duduk-duduk di bawah-bawah pohon, menikmati kopi, ataupun kalau pas di siang hari teman-teman juga bisa berbelanja. Nah, kita sudah tiba di warungnya teman-teman. Inilah Buddha Garden. Kita bisa bilang salah satu restoran di sini. Kita coba masuk ke dalam. Ada dua wisatawan yang sedang menikmati hidangan di sore hari ini. Nanti kita akan lihat menunya. Jadi tempatnya seperti di kebun, di bawah pohon dengan bangunan-bangunan bambu dengan beratapkan ilalang. Jadi ini adalah main ataupun tempat utamanya. Jadi di sini teman-teman bisa mengorder makanan, minuman, dan juga kopi. Alamnya juga sangat asik sekali di sini. Kita coba lihat menu yang ada di depan sana teman-teman. Kelapa ada di depan kita ini. Nah, kita lihat menunya sekarang. Jadi di sini selain makanan dan minuman, ada nasi goreng juga di sini disiapkan, ada mie juga, ada capcay untuk orang-orang yang vegetarian. Menu juga ada di sini. Harganya tadi kita melihat tidak begitu mahal. Sekarang kita lanjut terus jalan. Di bawah tampaknya semakin sore semakin ramai teman-teman. Cuaca hari ini sedikit mendung, semoga tidak turun hujan. Kita lihat di bawah masih ramai juga, dan kita sekarang sudah ada di atas lagi. Dan di sebelah kiri kita ini adalah pintu keluarnya bagi teman-teman yang membawa sopir. Jadi teman-teman setelah diturunkan di tempat parkiran tadi yang cukup luas, teman-teman juga bisa belok ke sini teman-teman. Jadi parkir driver biasanya menunggu di tempat keluar di sana. Kita lanjut terus jalan. Jadi kalau ke bawah ini tempat pengambilan sarung. Tadi kita sudah melewatinya. Area parkiran yang cukup luas, dan kita lihat toko-toko di sini semuanya sudah buka semua. Dan bagi teman-teman yang belum pernah datang ke sini, tempat atau lokasi dari Gua Gajah ini adalah di Ubud. Lokasinya berada di Desa Bedulu teman-teman. Jadi Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Hanya 5-10 menit dari objek wisata Ubud. Dan juga kalau teman-teman dari Denpasar itu menghabiskan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menitan. Dan kalau dari Bandara I Gusti Ngurah Rai atau dari Kuta Arya, teman-teman menghabiskan waktu sekitar 40 sampai 1 jaman. Ini kita sudah memasuki areal tempat toko oleh-oleh di sini. Warna-warni oleh-oleh yang disediakan di sini sangat banyak sekali, dari ukiran, dari tempat pembuatan asbak, dan juga tas-tasan, dan juga kita bisa melihat berbagai aneka ragam sarung teman-teman. Jadi kita sekarang menuju ke tempat parkiran utama. Oke teman-teman, kita sudah berada di tempat parkiran dan kita akan lanjutkan perjalanan. Jadi terima kasih sudah mengikuti video Joe Update yang lumayan panjang ini. Semoga bermanfaat dan selalu setia bersama channel Joe Update. Kita akan ketemu lagi next video. Gaspol!